boleh membantah, tidak boleh menolak perintah orang tua. Dua kalimat syahadat itu begini. Yang tiada Tuhan selain Allah kan? Iya. Oh, ya. Asyhadu ya. Maksudnya tolong ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya nyambung ke ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Pada hari ini di depan saya ada saudara, namanya siapa sih? Maksi siapa? Dwi Riastia. Maksi Dwi Riastia. Ya. Oke, agama sebelumnya Katolik, menyatakan atau mengemukakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Betul. Nah, mungkin nanti gini, karena sudah daftar untuk bersyahadat, kita sudah siapkan sertifikat ini, ya. Sertifikat ini nanti setelah bersyahadat kita langsung berikan kepada mualaf. Tujuannya apa? Supaya bisa segera mengubah keterangan agama di KTP, ya. Kalau ganti agama di KTP tanpa ini nggak akan dilayani sama Dukcapil, makanya kita langsung kasih. Ya. Tapi sambil proses, misalnya nanti masih kesulitan karena misalnya dari pihak keluarga atau bagaimana, belum bisa ngurus, gak apa-apa, informasi aja ke kita. Tapi ini tetap kita kasih, Maksi simpan baik-baik. Ketika suatu saat Maksi bisa rubah agama di KTP, butuh ini gitu. Oke. Ya. Nah sekarang untuk berikutnya seperti biasa, saya harus bertanya kepada Maksi ya. Apakah Maksi ini mau memeluk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Mbak siapa namanya? Tea. Hah? Tea. Tea. Mbak apa calonnya? Iya. Ya. Dirayu-rayu sama Tea untuk masuk Islam nggak? Enggak. Alhamdulillah. Dipaksa sama Tea? Agak sih. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ini standar ya. Kenapa saya bertanya begini? Karena di dalam Islam ada yang namanya ayat begini. La ikro hafidin. Artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Kita membantu orang yang mau masuk Islam, tapi kita tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Ya. Okay? Dan kita juga tidak mau membantu mensyahadatkan orang yang dipaksa masuk Islam. Okay. Yang kedua, masih punya orang tua? Masih. Dua-duanya masih ada? Masih. Apakah orang tua udah tahu masih mau masuk Islam hari ini? Enggak tahu. Kalau hari ini enggak tahu. Oke. Kira-kira kalau tahu bakal gimana? Bakal perang dunia apa gimana? Enggak, jadi kurang lebih udah mengetahui bahwa saya akan pindah, tapi belum tahu kalau sampai hari ini gitu. Oke. Enggak, maksud saya kalau mereka tahu, apakah ada piring terbang atau gimana? Harusnya sih nerima aja sih. Terima aja. Nah, berarti Harusnya terima aja sih. ya alhamdulillah itu sebagai kabar gembira juga ya buat kita. Tapi saya bertanya begini, bukan berarti Maksi harus minta izin ke orang tua untuk masuk Islam. Bukan begitu. Di dalam Islam, setiap orang yang mau beriman itu tidak perlu butuh izin dari manusia. Butuh izinnya hanya dari Allah SWT. Ya. Jadi kalau Maksi sudah datang ke sini bersama Tea dan Ibu, itu sebenarnya sudah diizinkan Allah SWT. Apalagi nanti sampai bersyahadat ya. Kalaupun nanti misalnya orang tua menentang, marah atau bagaimana, Maksi boleh membantah atau menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya, harus tetap menghargai orang tua. Kalau sebelumnya Maksi sudah sayang dan hormat kepada orang tuanya, setelah masuk Islam kami sangat-sangat minta supaya Maksi harus lebih hormat, harus lebih sayang pada orang tua. Ya, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua, walaupun beda keyakinan. Ya, kita tetap tidak boleh membantah, tidak boleh menolak perintah orang tua selama perintah orang tua itu bukan untuk perintah bermaksiat. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melaksanakan syariat Islam ini? Apa aja tadi? Sorry Pak. Sholat, setelah bersyahadat ya, kan syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya. Jadi yang penting setelah syahadat adalah sholat, zakat, puasa. Ya. Apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan ini semua? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sudah tidak ada yang menghalangi Maksi untuk bersyahadat. Ya, sudah pernah dengar dua kalimat syahadat? Pernah dikit-dikit tapi nggak hafal juga. Nggak usah hafal ya.
Tapi yang penting tahu artinya, tahu terjemahannya. Tahu yang di akhir itu bukan sih? Yang akhirnya di Jadi kalimat dua kalimat syahadat itu begini. yang tiada Tuhan selain Allah kan? Ya. Oh, ya. Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak, yang benar maksudnya selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah. Itu aja. Ya. 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 Ada yang mau ditanya sebelumnya? Enggak sih, Cukup? cukup. Oke. Nah, kalau gitu kita berjabat tangan, ya. Maksudnya tolong ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, satu-satu pelan-pelan aja nanti ya. Kalau saya ada salah pengucapan. Nanti diulang, Oh, oke. harus diulang. Oke. Ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya, Oke. ya. Ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu Asyhadu alla ilaha an la ilaha alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah sah menjadi muslim. Oh ya, oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Ibu nggak boleh. Saya aja yang peluk ya, Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Oke. Cium tangan dong. Tengok. Oh, ya. Nah, calon. Alhamdulillah tahu artinya? Segala puji hanya milik Allah. Oke. Nah, ya nanti mulai belajar pelan-pelan istilah-istilah dalam Islam ya. Ada dua hal yang ingin saya beritahukan kepada Maksi, bahwa sebenarnya di dalam Islam kita memahami setiap manusia yang lahir, termasuk Maksi, dulu waktu lahir itu fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sifat asal manusia. Sifat asal manusia adalah muslim. Nah, muslim itu apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu artinya muslim. Oke. Ya, anak itu kan lahir nggak bisa apa-apa. Dia kan besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Iya. Kan? Anak itu nanti bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Betul kan? Betul. Umur berapa sadar udah Kristen atau Katolik? Ya paling-paling umur 5-6 tahun kan ya. 6 tahun Nah, ya. tahu-tahu udah jadi Katolik kan? Iya. Karena siapa? Karena orang tuanya. Tetapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima tentang Islam, dan dia menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tetapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Yaitu siapa? Allah SWT. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang bukan Islam, dia masuk Islam, memeluk Islam maksudnya, seperti Maksi pada hari ini, dosa-dosanya Maksi pada waktu dari akil balik sampai hari ini dihapuskan. Mukanya biasa aja, kayak nggak seneng. Oke. Masa nggak seneng dosanya dihapusin? Kurang lebih udah tahu. Udah tahu juga. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, Amin. itu bukti kemahadilan Allah SWT. Oke. Jadi sekarang Maksi seperti bayi nggak punya dosa. Dosanya Tea sekarang lebih banyak daripada dosanya Maksi. Ya, tapi kalau untuk hitungan pahala lain cerita. Ya, Tea ibu yang dari kecil di keluarga Islam mereka sudah menumpuk pahala. Tapi juga mungkin dosanya yang belum diampuni ya lebih banyak daripada Maksi. Maksi sekarang nggak punya dosa nih. Nah, tinggal Maksi menumpuk pahala, belajar menumpuk pahala, beramal soleh dan sebagainya, ibadah, ya. Oke. Karena Maksi sekarang nggak punya dosa, doanya Maksi itu, pasti cepat dikabulin sama Allah SWT. Nah, Oke. ya, Iya. banyak-banyak berdoa, doain ibu
doain Tea, doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton supaya kita semua supaya kita semua apa? Istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten ya. Dan insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Oke. Nah, gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanya? Enggak sih sekarang. Enggak ya? Biasanya apa yang ditanya Bang ya? Nanti sambil jalan ya. Sambil jalan. jalan. Oke. Oke, sekarang ini ditanda tangan di atas Bang, materai. ini minta dibawain foto ya kemarin? Oh iya, bawa foto. Ada sih. Boleh. Foto sendiri atau foto orang? Foto sendiri. Oh, foto sendiri. Tapi foto lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting asli fotonya teh Maksi. Pinjam lem. Tapi pas banget kan? Apanya? Syahadat sekarang nanti Jumat mau ganti KTP segala macam. Oh iya, boleh. Dong dijalani ya berarti. Gak ada paksaan kan? Tadi katanya dipaksa dikit sama Tia. Oke, tanda tangan di atas materai sama nama ya. Nama di sini aja. Iya, itu aja. Nama lengkap apa? Boleh. Oke, ini langsung saya serahkan ke Maksi ya. Nanti pulang mau di scan, mau di laminating boleh. Oke. Ini ada beberapa yang kita mau serahkan ke Maksi. Di sini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca ya supaya bisa sholat. Oke. Oke, tapi mulai hari ini Maksi kan sudah terbebani dengan syariat yang tadi kan sholat, zakat, puasa. Pulang dari sini nanti Maksi seperti biasa mandi, tapi kali ini mandinya dengan niat. Nah, niatnya gini, saya berniat mandi besar ya untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Gitu aja. Harus ngomong gitu. Dalam hati, Dalam hati. jangan teriak-teriak. Oh iya iya. Nggak, maksudnya Kan niat namanya niat ya. kayaknya nggak ingat. Satu kali aja, nanti boleh ditulis nanti. Oh. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, hadas ya, Hadas. lillahi ta'ala. Udah cukup. Yang terakhir apa? Sorry Pak. Lillahi ta'ala. Demi Allah SWT. Oh. Itu aja. Ya, nanti pulang. Mandi besar itu mandi seperti biasa. Seluruh tubuh dibasahin. Ya. Sabunan boleh, nggak sabunan boleh. Pokoknya ada niat sebelum mandi. Saya berniat menghilangkan Saya berniat mandi besar besar. untuk menghilangkan Direkam. hadas besar. Oh iya. Iya. Rekam aja. Nanti tulis itu. Nanti ditulis ya. Nanti ditulis. Ya, kalau nggak apa. Oke. Nah, setelah mandi besar baru mau belajar sholat, mau belajar apa istilahnya wudhu dan segala macam itu udah sah gitu istilahnya. Ya. Iya. Iya. Kalau nanti sholatnya belum bisa sendiri, tinggal sholat di masjid. Sholat di masjid sebagai makmum. Kan ada imam, ada makmum. Imam baca, kita cuman baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Buat orang yang belum bisa sholat. Tapi ini cepetan dibaca, segera dibaca ya. Oke oke. Nanti belajar pelan-pelan. Step by step belajarnya. Ini yang kedua ada buku bacaan Quran, bacaan surat-surat yang di juz amma. Ini ada buku Iqra. Ibu ingat buku ini, Bu? Iya, Umur berapa, Bu, belajar ini? umur 4 tahun. 4 tahun ya, Masya Allah. Masih ada ya, Bu, ya bukunya? Iya, Mas. Jadi pahalanya kayak gimana tuh orangnya? Masalahnya ini buku Iqra, ini sebagai pintu gerbang untuk bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Pelan-pelan. Jangan merasa terbebani harus selesai dalam 2 hari. Enggak. Pelan-pelan aja santai ya. Iya, iya. Dengan buku Iqra ini nanti ada yang ngajarin, bukan belajar sendiri. Nggak boleh belajar sendiri kan? Boleh belajar sendiri, tapi sebaiknya harus ada Ada gurunya. yang ada gurunya. Harus ada gurunya ya. Kalau untuk mengulang sendiri boleh, tapi kalau untuk belajar harus ada gurunya supaya ada yang mengkoreksi kalau ada yang salah. Belajar ini sama seperti dulu zaman masih kelas 1, 2 SD. Belajar baca ini Budi, ini Ibu Budi, kayak gitulah. Ya, huruf-hurufnya A B C D E sekarang alif batasa gitu. Oke. Kalau udah selesai ini baru bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Nah, ada yang ngajarin, tenang aja. Enggak sendiri. Oke? Oke.
Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat, ya. Nggak usah dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Uang ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan. Salah satunya adalah buat orang-orang seperti Maksi yang baru masuk Islam. Oke. Ya. Di uang zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan manusia, termasuk mualaf yang baru masuk Islam. Jadi tolong diterima aja, ya. Oke. Saya langsung gini. Bukan pernah. Nah terakhir ini ada mushaf Quran. Mushaf Quran itu artinya berbentuk buku seperti ini ya. Ini adalah persembahan dari penonton channel Donitan. Wah, orang-orang yang nonton channel saya, mereka pada berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Salah satunya dengan memberikan Quran ini untuk orang-orang yang bersahadat di Studio Gramalab Jakarta. Ya, tolong diterima dan tolong dipelajari bagaimana adab atau tata krama memegang mushaf Quran. Untuk muslim yang mau pegang Quran dan membaca Quran dalam bahasa Arabnya itu harus berwudu. Berwudu dulu ya. Nanti belajar wudunya ada di buku itu. Oke. Oke. Dan harus menempatkan mushaf Quran di tempat yang paling baik. Di atas. Jangan sembarang naro Iya. ya. Jangan taruh di kolong panjang misalnya gitu. Ya. Iya. Ini tolong diterima. Ini ada sarung dari BHS sarung atlas ya. Udah sunat kan? Udah. Nah ini pasti kepake buat sholat, Oke. buat ronda juga boleh. Ada nih, ada contekan nih, dikasih contekan nih. Ketika belajar sholat, prakteknya pakai sajadah ini bisa sambil baca tuh, ada bacanya. Kalau belum hafal bacanya, Oh. Iya. dikasih contekan. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Iya. Hah? Iya lagi, ngaku lagi. Belajar sholat juga boleh nyontek, Oke. yang nggak dijewer kalau nyontek ini ya. Ini memang kita khususkan buat orang-orang yang baru belajar sholat. Di dalamnya juga ada sajadah lagi yang lebih tebal nih ya. Nanti saya nggak usah keluarin. Iya. Tapi pakai mana-mana sama aja kan? Boleh. Iya. Kalau udah hafal pakai itu boleh. Atau di bawahnya ini, atasnya ini juga boleh. Biar lebih tebal. Oke. Biar empuk gitu ya. Tapi jangan dibawa sholat di masjid ya. Iya. Nanti kalau di masjid pakai ini nanti sebelah pada nyontek juga. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Ya, step by step itu artinya ada progresnya terus gitu loh. Jangan sampai berhenti. Ini saya masukin sini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk menentukan hari apa dan di mana Maksi akan mulai belajar Islam. Oh, oke. Ya. Iya. Nanti akan ada guru yang menghubungi Maksi, tentukan dalam seminggu 2 hari. Hari apa terserah, jam berapa terserah, tempatnya di mana kasih tahu. Satu pertemuan 90 menit. Guru itu nanti akan mengajari dari A sampai Z tentang Islam. Ya, Iya. sampai bisa baca Quran, insya Allah. Sampai diajarin sampai bisa baca. Sampai bisa. Bahkan kalau dia bacanya nanti bagus, bisa kita terusin gurunya. Oh, Tuh. kayak gitu, jangan Islam KTP doang. Jadi nggak ada alasan. Iya. Ya, tapi nanti waktu dan harinya nanti diatur sendiri sama gurunya, Oke. guru privat. Nanti akan dicarikan guru privat yang dekat rumahnya dengan Maksi. Oke. Yang mualaf laki-laki kita berikan guru privat laki-laki. Yang mualaf perempuan juga begitu. Gurunya perempuan. Oke. Iya. Nah kalau gitu nggak ada yang mau ditanya lagi, cukup. Siapa tahu ada pertanyaan nanti pulang, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Oh iya, oke. Ya. Via WA itu ya. Boleh. Oke. Iya. Sebelum kita tutup, tadi jangan lupa ya doain kita ya. Bener loh janji? Oh, janji, maksa kita Bu. Ya, kita juga sama-sama berdoa ya Ibu ya, supaya kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga berdoa, mudah-mudahan kita juga dijadikan saksi daripada keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua juga para penonton, semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Amin Ya, amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita tutup ya. Alhamdulillah sudah lancar tadi prosesi syahadatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa juga. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya dengan membina para mualaf seperti Maksi hari ini, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat
dengan nomor rekening 3030 300 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi sebelum ditutup saya pengen ngobrol sedikit. Kan agama sebelumnya apa? Katolik ya? Katolik. Di gereja mana? Santo Matias Di mana tuh Santo Matias? di dekat Cinere juga. Oh, dekat Cinere. Sekeluarga juga ke sana semua. Yes, betul. Oke. Tadi dengar-dengar orang tua sudah tahu, tapi apa mengizinkan ya? Atau gimana? Iya, waktu itu udah sempat ngobrol, terus ya mereka kurang lebih udah tahu kalau maksudnya saya akan meneruskan sama Tea tuh dengan apa? Dengan Islam. Ya udah, tapi kalau hari ini saya syahadat, mereka belum tahu, saya belum ceritain. Oke. Jadi kalau nanti mereka tahu kira-kira gimana? Mamanya akan shock atau gimana? Paling kaget dikit lah. Oh, kaget dikit. Seperti yang tikus gitu kaget. Makanya tadi apa yang izin video saya bilang tar dulu aja apa, Iya. jangan langsung gitu kan. Enggak, Tunggu enggak. konfirmasi kan. Ya, tenang aja. Kita juga harus melindungi orang yang masuk Islam tapi ada masalah dengan keluarganya. Kita juga nggak akan sembarangan begitu. Maksudnya biar taunya itu ntar dari saya aja, jangan dia tiba-tiba ngeliat berita loh kok udah gitu nggak bilang gitu kan. Tapi nanti tolong kabarin ya. Iya pasti saya kabarin. Sekarang saya pengen nanya sedikit juga gini. Kan Maksi sudah berhubungan dengan Tia berapa lama? 7 bulan lah. Oh, 7 bulan? 7 bulan. Oke, belum setahun berarti? Belum. Teman kantor atau gimana? Temen enggak sih, temen ketemu teman aja. Teman nongkrong gitu? Oh, kira bukan teman kantor ya? Bukan. Kira-kira saya pengen nanya dikit gini. Maksi kok akhirnya mau menerima Islam karena Tia atau karena siapa? Atau karena apa? Ya karena mau melanjutkan hubungan sama Tea. Ya, jadi karena itu aja. Karena itu aja. Tapi maksud saya gini, kenapa saya bertanya begitu? Menikah, masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah, ya tidak salah. Menikah itu baru salah satu cara masuk Islam, ya. Iya. Tapi jangan masuk Islam karena orangnya. Iya. Saya sekarang cantik, nanti 20-30 tahun lagi belum tentu cantik kan. Jangan sampai karena orangnya kita masuk Islam, nanti giliran orangnya sudah berubah, kita meninggalkan Islam. Bukan itu yang kita harapkan. Iya. Ya. Yang kita harapkan dengan masuk Islam itu dengan pengetahuan, dengan penerimaan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, dan kecintaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati ketika kita sudah mengaku sebagai orang beriman. Ya. Jadi kita tetap harus menjalankan supaya apa? Supaya selaras dengan ucapan kita. Gitu. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita nggak menjalankan, gitu ya. Iya. Nanti belajar Islamnya jangan takut, pelan-pelan aja, step by step. Orang yang baru masuk Islam itu sama seperti orang yang dikasih grace period gitu. Ya, tapi jangan lama-lama. Iya. Bukan setahun 2 tahun, cuman puluhan hari aja. Oke. Gitu. Makanya alat-alatnya kita semua sediakan supaya itu bisa dipakai buat belajar. Banyak orang masuk Islam udah bertahun-tahun nggak bisa sholat. Ada yang begitu. Ya, tapi kalau di yayasan kita memang harus membina orang yang masuk Islam sampai dia bisa menjalankan Islamnya secara kafah. Kafah itu artinya secara totalitas. Ya. Ya, itu aja pesan saya. Dan ingat tadi pesan saya juga kepada orang tua, tunjukin akhlak Islam. Islam itu mengajarkan kita menghormati orang tua. Ya, bahkan di dalam Islam ketika orang tua nyuruh kita jawabnya gitu. Nggak boleh. Cuman bilang aja nggak boleh. Misalnya Maksi beliin sayur misalnya gitu. Mama gitu, nggak boleh. Oke. Ya, di Islam tuh begitu. Dan di Islam juga kita diajarkan menghargai ibu atau mama 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati papa. Karena apa? Karena kan ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. 3 kali lipat ya kadarnya lebih tinggi daripada papa.
Ya papa betul yang cari nafkah. Ya, Tapi yang mempertaruhkan nyawa buat ngelahirin kita siapa? Kan mama. Itu di Islam. ya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, enggak sih. Apa ya? Enggak sih, enggak. Kan ini kan baru nih mau menikah nih. Saya kasih tahu dulu nih. Di dalam Islam, suami istri, suami kan bertanggung jawab kepada istri. Bertanggung jawabnya apa? Apakah cuma sandang pangan papan doang? Bukan loh. Bertanggung jawabnya kepada istri ini, tanggung jawabnya apa? Surga nerakanya istri itu di tangan suami. Ya. Nah, jadi Islamnya Tea itu tanggung jawabnya ada di suami. Ya. Ya. Kan jelas menyediakan sandang, pangan, papan. Sandang apa? Baju ya. Ya. Pangan apa? Makanan. Rumah. Pangan papan kan rumah. Papan rumah, Pangan baru makan. makanan. Berarti kalau makan sebenarnya yang bertanggung jawab menyediakan makan buat istri itu suami. Yang masak siapa? Suami juga. Oh. Yang belanja siapa? Suami juga. Loh iya dong, bertanggung jawab menyediakan pangan. Berarti suami yang belanja, yang masak, yang menyediakan makan buat istri. Tapi jangan sedih dulu, jangan takut dulu. Kalau istri mau belanja, mau masak, mau mencucikan baju suami, itu artinya istri sedang bersedekah kepada suami. Gitu. Konsepnya gitu ya. Ya. Jangan dibalik. Oh istri harus yang bertanggung jawab menyediakan makan. Bukan begitu. Tanggung jawabnya tetap di suami. Nah, nanti kompensasinya bagaimana atur sendiri gitu. Ya, ini penting soalnya banyak orang pasangan suami istri muslim tapi juga nggak tahu gitu. Jadi suami juga ada yang nuntut. Mana kopi gua gitu misalnya marah-marah itu nggak boleh. Istri nggak bertanggung jawab tentang menyediakan makan pada suami. Yang bertanggung jawab kebalik suami yang menyediakan pada istri. Tapi kalau istrinya yang menyediakan, istrinya sedang bersedekah buat suami. Gitu. Ya. Oke. Ngerti nggak? Langsung ditengok deh. Langsung ditengokin. Oke, cukup? Cukup. Ibu, Tea mungkin ada mau tanya? Oh, enggak sih. Cukup? Kalau umpamanya kan ini kayak Maksi ya Pak. Kan dia Maksi itu nama agama sebelumnya. Enggak Itu enggak juga. diganti, enggak ya? Enggak juga. Sama aja ya. Sama. Oh, saya pikir kan biasanya diganti gitu. Maksudnya diganti namanya. Gini Bu, kalau orang masuk Islam, terus tapi namanya dia tidak mengandung unsur kesirikan, Oh iya. tidak perlu ganti. Kecuali kalau namanya Dajjal gitu, nah itu ganti. Ganti. Ya, atau namanya iblis, nah itu ganti dah. Kan namanya tidak mengandung kesirikan, tidak perlu ganti. Tapi kalau mau tetap ganti pun boleh. Kalau mau ganti secara resmi, secara administrasi negara, nah itu kan urusannya nanti sampai ke Kementerian Kehakiman ya. Kok Tapi kalau cuman mau, saya mau dipanggil Yusuf misalnya, boleh aja. Boleh. Kata mama kalau misalnya masuk Islam terus dia apa nih? Ibu pengennya masih ganti nama apa Bu? enggak Oh sih. enggak. Cuma nanya saya nanya enggak. Iya. Apa nih yang kata mama kalau dia Berapa saudara masih? Saya berdua. Islam terus Paling besar? nanggung ininya kan Saya paling kecil. Oh paling kecil. Kakaknya apa namanya udah nikah? Bawa dia. Udah. Udah. nikah. Udah tidak tinggal bersama orang tua berarti? Udah enggak. Yang masih sama orang tua berarti masih? Iya. Oke. Bapaknya kerja apa? Bapak udah pensiun sih kebetulan. Oh pensiun. Mama? Di rumah Mama aja? juga udah pensiun. Di rumah juga. Oh, oke. Ya gitu aja kalau gitu ya. Kok mau Terima. nanya dong? Ada lagi Bu? Ini kan kayak Tea kan ya. Tea itu kayak orang bawa Meksi ke Islam. Apa? Maksudnya ngajak Meksi ke Islam. Heeh. Itu harus tanggung jawab Tea itu mengajarin dia apa? Kan udah ada kita yang ngajarin. Enggak, saya kan udah ajar. Kamu Gini tuh yang- Bu, biasanya Iya. kalau istri yang ngajarin nggak masuk-masuk Bu biasanya Bu. Lebih baik yang ngajarin guru pria. Iya kan saya bilang juga kamu juga harus sholat. Jadi kamu liatin komaksi itu kamu Oh. gitu maksudnya dia kan sholatnya Kasih masuk- contoh kasih gitu. contoh komaksi itu kamu sholat setiap waktu gitu maksudnya kamu harus sholat jadi Meksi itu bisa mengikutin kamu gitu. kasih Gini contoh Bu, yang benar. kalau sudah nikah, Tea sholat nggak sholat itu yang tanggung jawab dia. Gantu tapi kamu bukan Nah, sholat. jadi kalau ya. sampai Tea nggak sholat, yang dimintain pertanggungjawaban dia Bu nanti Bu.
Belajar jadi dua-duanya tapi Tapi kalau Sudah kalau diminta sholat nggak mau, dianya nggak mau sholat gimana? harus sholat. Wah itu bahaya itu, harus diperingatin dulu. Nanti boleh didiemin. Kan aku nanya dulu. Iya benar-benar pertanyaan Misalkan penting. kita udah Pertanyaan usaha, tapi ternyata orang yang dibilangin benar. ngeyel gitu. Ini Itu penting. tetap salah si suami apa enggak? Enggak gini, penting nih gini ya. Kalau istri nggak mau sholat, itu kan tanggung jawab suami. Suami wajib menegur dong, Ya. wajib menasihati dong. Nah, Kalau sudah dinasihati, ditegur tetap nggak mau sholat, bisa pisah ranjang. oh langsung gitu. Sebelum pisah ranjang bisa didiemin dulu nih, Nah, bisa didiemin dulu, ya. Setelah didiemin, baru boleh pisah ranjang. Nanti boleh cari pihak ketiga. Pihak tiga tuh maksudnya Pihak ketiga tuh maksudnya mungkin orang tua, mungkin ustadz gitu. takut dia. Misalnya cari ustadz untuk menasihati, itu sampai jadi nggak langsung gimana. Kalau ini semua sudah dilakukan, ya baru boleh menceraikan. Jadi ada upaya-upayanya dulu gitu loh. step by step. Ya daripada kamu nanti dimintain pertanggungjawaban, Iya. nah gitu maksudnya. Mendingan kamu ceraikan gitu. Kalau dia nggak mau diajak ke sorga gitu. Daripada dia nggak mau diajak ke sorga, malah kamu yang terseret ke neraka, nah siapa yang rugi gitu. Tuh, berarti makan B2 udah nggak boleh. Makan apa? B2. Oh B2. Nggak masalah. Dih, masalah katanya. Nanti biasanya gini. Dulu waktu saya baru masuk Islam, langsung hilang keinginan makan babinya. Saya. Ini kasus saya. Sebagai orang yang baru belajar Islam, apalagi kalau ada di lingkungan yang mungkin kalau dia nggak makan itu malah berbahaya, makan aja. Kalau berbahaya loh ya. Tapi kalau tidak berbahaya, bisa dihindari, bisa alasan segala macam, jangan makan. Oh iya. Tapi kalau sampai nggak makan berbahaya buat orang yang masuk Islam, makan, nggak apa-apa. Berbahaya itu maksudnya gimana? Contoh dipersekusi misalnya. Oh, Contoh, misalnya ini sekarang lagi dalam taraf, saya harus menyembunyikan keislaman saya dulu nih, oke? Ternyata disediakan babi. Kalau nggak makan, nanti mereka tahu bahwa kamu sudah Islam, nanti bisa dipersekusi gitu misalnya. Ya, dipersekusi macam-macam. Ada yang sekap, ada yang dipasung. Loh, ada kejadian gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya sudah makan aja. Membahayakan diri. Tapi jangan kalau udah makan terus nambah terus gitu, jangan. oh iya. Hanya untuk menyembunyikan karena beresiko, ya itu jalanin aja. Kalau risikonya nggak sampai di persekusi gimana? Tapi ada Ya risiko. tolak. 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 Bilang aja udah kenyang, udah makan di luar dan sebagainya. Gitu kan bisa. Iya, iya. Ya. Saya ada juga anak muda seperti Maksi masuk Islam. Selama 2 tahun dia menyembunyikan Islamnya kepada orang tua. Setiap kali orang tuanya masak babi, dia bilang apa? Udah makan di luar. Nah, atau udah kenyang gitu. Bisa begitu. Pagi-pagi subuh mau sholat nih, dia pakai sepatu kets. Oh mana? Lari pagi gitu. Lah bener lari paginya ke masjid gitu. Iya, iya. Banyak cara. Yang paling tahu kan pasti kan Maksi sendiri. Tapi jangan lama-lama, cari waktu yang tepat, kasih tahu orang tua dengan cara sebaik-baiknya, tunjukin hormat kita pada orang tua yang sebaik-baiknya. Ya, Oke. kalaupun mereka menolak, marah dan segala macam, itu pasti temporary doang. Apalagi kalau Maksi bisa menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah mereka juga pasti akan menerima. Gitu ya. Saya juga begitu. Saya sebagai calon menantu harus menunjukkan akhlak Islam yang baik. Tuh. Nah, pakai kerudung misalnya. Kena deh gua. Kalau kalau tadi kan dibilang kalau di akhlak Islam kan apa? Kita harus hormat sama orang tua gitu kan. Kalau orang tua misalkan marah terus nyuruh apa? Balik kamu. Balik. Gitu Nah, gimana? itu kita boleh menolak. Oh, boleh. Nah, boleh menolak tapi harus dengan cara yang baik. Kan tadi saya bilang, kita hanya boleh menolak perintah orang tua kalau perintah orang tua itu untuk bermaksiat. Bermaksiat itu artinya, Hah? bermaksiat itu bisa juga berbuat syirik atau menjadi musyrik. Itu sama juga dengan perbuatan maksiat. Berbuat syirik itu apa ya? Buat Islam, Kristen itu perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Kenapa? Karena menyembah Tuhan selain pencipta, selain Allah. Oke. Ya, syirik itu artinya menyekutukan Allah. Orangnya namanya musyrik. Oh, oke. Gitu.
Jadi kalau orang tua marah, kamu balik, harus balik gitu. Hah? Kita boleh menolak, tapi harus dengan cara yang paling baik. Ya. Tapi kalau bilangnya, Maksi tolong beliin sayur di sono. Bilang aja nggak boleh. Apa begitu? Oke. Ya. Bu, Ibu, saya pernah nggak gitu? Pernah nggak Bu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Nggak salah lagi. Cukup Ibu, Maksi? Cukup. Cukup? Ya, mudah-mudahan nanti rencana pernikahannya dimudahkan. Ya, lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya. Oke. Ya. Kalau Teh tinggal di mana sama Ibu? Di Jakarta Barat. Di mana? Di Serengseng. Oh, Serengseng. Dulu saya tiap pagi lewat Serengseng, Bu. Saya dari Kembangan, Oh iya dekat. mau sekolah di Tanah Abang. Kok Tanah Abang? Dekat Tanah Abang lah, Cideng lah. Saya lewat Cideng kan. Jadi saya dari Kembangan tuh lewat Serengseng dulu, baru naik bus ke Cideng. Oh, kalau bapaknya di Tanah Abang. Oh, katanya Tanah Abang. Jati Baru. Jadi baru, Jadi dekat kantor Pemda. Oh, Pemprov. enggak, Auri. Oh, Ori. Dulu saya sekolah di Ketapang, Bu, ujung Cideng. Tahu nggak? Sekolah di mana? Teresia apa man? Apanya? SMA-nya? Kanusius? SMA-nya? SMA-nya saya di Tangerang, di Alam Sutra. Oh, Sutra. Kuliahnya? Kuliahnya di Karawaci. Oh, apa? Ini Pelita Harapan. Oh, tuh kakak kelas tuh. Lulusan tahun berapa? 2008. 2008. Mel, lu alumni tahun berapa, Mel? Apanya? PH. 2010. Oh, malah duluan ini malah berarti. Oh, ini kakak kelas nih berarti. Pai-pai lu berarti lu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Ini jangan lupa. bisa foto bareng. teman sholat bulatkan hati untuk masuk ke